Kali ini kita akan melanjutkan video penjelasan dari serial What If Season 2 yang terakhir kali membahas episode 5 dan sekarang giliran episode 6. Episode ini akan memperkenalkan karakter baru yang sebelumnya tidak pernah diceritakan di dalam komik, karena karakter ini adalah versi original buatan Marvel Studios, dan dia dikenal sebagai Kahori, seorang wanita penduduk asli Amerika yang memperoleh kekuatan ajaib dari Space Stone alias Tesseract. Petualangan Kahori berawal dari upayanya untuk menyelamatkan adik laki-laki dan semua penduduk desanya dari penjajah Spanyol. Namun pada akhirnya, perjalanan itu justru merubahnya hingga mendapatkan kekuatan super, juga tanggung jawab besar untuk membantu Avengers dalam perang multiverse. Dan tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah penjelasan lengkap serial What If Season 2 episode 6 yang berjudul Bagaimana Jika Kahori Mengubah Dunia. Episode ini dimulai dengan The Watcher yang menceritakan kisah dari alam semesta alternatif di mana peristiwa Ragnarok terjadi lebih awal. Surtur berhasil menghancurkan Asgard dan mengalahkan Odin. Peristiwa itu menyebabkan ledakan hebat, membuat batu Tesseract terlempar sangat jauh sampai mendarat di bumi. Benda itu ternyata tiba di sebuah danau di atas tanah yang ditinggali suku Mohawk dari Konfederasi Haudenosaunee atau singkatnya penduduk asli dari Amerika. Bertahun-tahun kemudian, masyarakat kemudian memutuskan untuk menjadikan danau tersebut sebagai tempat terlarang. Ini disebabkan karena sudah ada banyak warga yang mendatangi lokasi tersebut dan mereka menghilang serta tidak pernah kembali. Namun, ada juga mitos yang terdengar di mana danau tersebut memiliki kelebihan di mana bisa membuat orang menjadi awet muda. Mitos ini kemudian tersebar dan memicu orang-orang untuk membuktikannya. Salah satunya ada prajurit Spanyol yang dipimpin oleh Rodrigo Alfonso Gonzalo. Dia datang untuk mengincar danau tersebut. Pada suatu ketika, terdapat remaja putri bernama Kahori dan saudara laki-lakinya yang bernama Wahta. Mereka memutuskan untuk menjelajah guna memastikan apakah keberadaan danau ajaib di desa mereka memang benar adanya. Bertepatan dengan itu, kondisi desa sudah mencekam karena kedatangan dari prajurit Spanyol. Saat mereka pulang, posisi keduanya diketahui oleh prajurit yang memutuskan untuk langsung mengejar mereka. Selama pelarian, Kahori dan Wahta terperosok hingga masuk ke dalam gua, di mana akhirnya mereka menemukan danau ajaib yang selama ini diceritakan. Namun, dua prajurit kemudian menyusul dan berhasil menangkap Wahta. Hingga ketika ingin menyelamatkan adiknya, Kahori justru ditembak hingga jatuh ke dalam air danau. Saat tenggelam, Kahori menyaksikan benda misterius yang menyala sangat terang. Benda tersebut kemudian memunculkan portal yang memindahkan gadis itu menuju ke lokasi lain. Sementara pasukan Spanyol memutuskan untuk menangkap Wahta dan menjadikannya sebagai sandera. Kahori kemudian terbangun, namun dia berada di dunia yang sangat berbeda. Dia menyaksikan nenek moyang dan para penduduk desa yang menjalani kehidupan harmonis serta damai di sebuah tempat yang disebut sebagai dunia langit. Usut punya usut, ternyata kekuatan dari Tesseract mengendalikan seluruh dunia langit, memberikan kekuatan supranatural dan juga magis kepada para penduduknya. Salah satu dari penduduk desa tersebut ada Atahrax, pemuda ramah yang langsung berteman dengan Kahori. Atahrax langsung menjelaskan cara kerja dari dunia langit. Sesuai dengan penuturannya, mereka semua telah hidup di dunia ini selama berabad-abad tanpa menjadi tua atau mati, semua dikarenakan oleh kekuatan supranatural mereka. Maka dari itu, Atahrax meminta Kahori untuk tetap tinggal dan memanfaatkan kekuatan sihir yang memang sudah disediakan di sana. Kahori sendiri terlihat cukup tangkas dalam belajar serta memanfaatkan kekuatan dari Tesseract atau mereka menyebutnya sebagai batu luar angkasa. Dengan kemampuan yang dimiliki, sekarang Kahori memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya dengan harapan bisa menyelamatkan adik serta semua penduduk desa. Tapi sayang, setiap kali dia berusaha meraih portal yang ada di udara, usahanya selalu gagal dan terlihat kesusahan untuk mencapainya. Kahori sendiri tidak mudah menyerah. Dia terus berlatih memanfaatkan kekuatannya untuk bisa melarikan diri dari sana. Bersamaan dengan itu, Atahrax mendesaknya untuk ikut serta dalam satu tradisi yang dikenal sebagai perburuan. Penduduk dunia langit diminta untuk memetik buah berbentuk berlian, namun buah itu hanya tumbuh pada tubuh banteng raksasa. Acara kemudian dimulai dengan ketua adat yang memberikan aba-aba. Semua banteng kemudian berlari, para penduduk desa mengejarnya, dan mereka harus memetik buah tersebut dengan cara mereka.
Atarax kemudian memperingatkan Kahori yang masih pemula dengan melarangnya agar tidak berlari di depan banteng karena dikhawatirkan keselamatannya akan terancam jika sampai banteng-banteng tersebut menabraknya. Namun, Kahori memang terlihat spesial jika dibandingkan dengan penduduk dunia langit yang lainnya. Wanita muda itu bisa berlari dengan sangat cepat, dia menghadang kawanan banteng dari depan, dan dia bisa membalikan satu banteng yang ada di depannya memanfaatkan kekuatan supernya. Ketika para penduduk desa menghitung hasil panen mereka, ada seseorang yang berhasil memanen sebanyak 12 buah, dan ini membuat para penduduk berpikiran bahwa dialah pemenangnya. Tapi siapa sangka, Kahori berhasil mengumpulkan buah dengan jumlah yang lebih banyak, sekaligus menjadikannya sebagai pemenang dalam tradisi perburuan ini. Untuk merayakan kemenangan Kahori, penduduk dunia langit mengadakan sebuah pesta, semua menari bahagia di dekat api unggun yang menyala. Sementara itu di tempat lain, prajurit Spanyol yang berhasil menemukan sumber air awet muda memutuskan untuk langsung menceburkan diri mereka. Satu persatu kemudian menghilang, mereka berpindah ke lokasi yang sama seperti dengan lokasi Kahori. Prajurit tersebut kemudian mendatangi pesta dan berniat untuk melakukan penyerangan. Namun Kahori mengetahuinya dan dia bisa menahan serangan serta menangkap masing-masing prajurit tanpa kesusahan. Melihat penyerangan ini, Kahori memberitahu Atarax, juga semua penduduk dunia langit, bahwa para penjajah Spanyol ingin merampas tanah mereka dan menyiksa semua warga yang tinggal di sana. Untuk itu, dia meminta bantuan dari semua penduduk agar bersatu dan berperang melawan para penjajah tersebut. Atarax kemudian menjelaskan, para penduduk dunia langit lebih memilih untuk tinggal karena mereka menginginkan kehidupan yang damai serta memutuskan untuk tidak terlibat ke dalam perang. Kahori terlihat kecewa mendengar jawaban seperti itu. Dan alih-alih mendekati portal untuk membawanya pulang, sekarang wanita muda itu justru menarik kekuatan dari portal sehingga bisa berpindah mendekatinya dan berhasil pergi untuk kembali menyelamatkan penduduk serta adik laki-lakinya. Setelah sampai di desa, Kahori menyadari semua warga sudah dibawa pergi. Dia mengikuti jejak dan menyaksikan proses perpindahan warga desanya untuk dibawa kepada Ratu Spanyol guna dijadikan sebagai budak. Kahori kemudian memutuskan untuk melawan Rodrigo dan terlibat ke dalam sebuah pertarungan. Memanfaatkan kekuatan barunya, Kahori dengan mudah melemparkan semua pasukan Spanyol. Melihat anak buahnya kesusahan, Rodrigo memerintahkan agar tembakan meriam diaktifkan. Semula, Kahori bisa menahan serangan tersebut, tapi dirinya tumbang setelah salah satu peluru mengenai kepalanya. Melihat Kahori yang terkapar, membuat Rodrigo berkesempatan untuk membunuhnya. Namun tindakan itu terhenti setelah dia menyaksikan banyak mata yang menyala dari kegelapan. Yang tidak lain ternyata adalah para penduduk dunia langit yang akhirnya memutuskan untuk datang membantu. Di bawah pimpinan dari Atarax, penduduk dunia langit berlari melesat dan menyerang prajurit Spanyol, termasuk dengan Rodrigo yang terinjak-injak, bahkan Kahori harus mengalahkannya karena perbuatan pria itu yang tidak bisa dimaafkan. Pada akhirnya, Kahori berhasil menemukan Wahta yang dijadikan sebagai sandera. Dia melepaskannya bersama dengan semua warga desa yang ada di sana. Guna menyadarkan kubu Spanyol bahwa kedamaian itu sangat berharga, Kahori mendatangi Ratu Spanyol yang berkuasa dengan semaunya. Ternyata, Kahori adalah satu-satunya perwakilan suku yang berani melawan tirani, serta mengalahkan semua prajurit Spanyol yang dianggap sebagai pasukan terkuat. Dengan tegas, Kahori meminta agar Ratu menghentikan semua tindak penjajahan dan perbudakan yang selama ini sering dilakukan. Melihat tingkah Ratu Spanyol yang cukup egois dan keras kepala, membuat Kahori memperlihatkan sedikit kekuatannya dengan menghancurkan singgasananya. Kahori juga memberikan hadiah sebagai tanda perjanjian kedamaian yang tidak boleh dilanggar. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba muncul portal lain yang berasal dari Dr. Strange Supreme. Sosok itu meminta Kahori agar mau bergabung dengannya karena memang sudah sedari lama Dr. Strange mencari keberadaannya. Dia bahkan kembali ke masa lalu agar bisa bertemu dengan gadis muda itu. Dan itulah penjelasan alur lengkap dari serial What If Season 2 episode 6 yang mungkin bisa membantu kalian yang sebelumnya tidak begitu paham setelah menyaksikan serialnya secara langsung. Masih ada 3 episode lagi yang akan kami bahas, jadi pastikan kalian sudah mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap episodenya. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Silakan request video apa yang menarik untuk dibahas selanjutnya. Marvel Indo out dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.